A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kebaikan niki dibagi dua. Yang pertama ada istilah kebaikan lahiriah, yang kedua ada istilah kebaikan batiniah. Kebaikan niki juga sering kita sebut dengan istilah amal soleh. Kebaikan lahiriah dan kebaikan batiniah niki dua jenis yang tidak bisa dipisahkan antara lahiriah dan batiniah. Kebaikan lahiriah dan kebaikan batiniah niki satu paket, seperti dua sisi mata uang yang saling menyempurnakan antara lahiriah dan batiniah. Amal soleh kita yang lahiriah niki tidak bernilai kalau tidak diiringi oleh batin yang juga soleh. Begitu juga sebaliknya, batin yang soleh niki tidak bernilai kalau tidak diiringi oleh perbuatan secara lahiriah. Nabi maksud amal soleh secara lahiriah dan Nabi maksud amal soleh secara batiniah. Amal soleh secara lahiriah niki amal soleh yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contoh niki, tiang pelungguh sami niki berangkat lalu ngaji. Tiang pelungguh sami niki toko lelek majelis taklim. Tiang pelungguh sami niki toko lelek majelis ilmu, majelis selawat. Niki ieu aran amal soleh secara lahiriah, yaitu amal soleh yang bisa ditangkap oleh panca indera. Terus Nabi maksud amal soleh secara batiniah hadits berembe contoh. Yang dimaksud dengan amal soleh secara batiniah niki amal soleh yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera atau tindakan yang dilakukan dalam hati atau pikiran. Niki adalah yang dimaksud dengan amal soleh secara batiniah niki tindakan yang dilakukan dalam hati atau pikiran. Contoh niki niat. Berusahalah untuk melakukan suatu niat yang baik maksud niki. Jangan sampai jiwa itu atau hati itu dirusak dengan niat yang buruk. Maka sebaiknya tanamkan dalam hati itu selalu punya niat yang baik. Punya niat yang baik. Jangan dikotori hati itu dengan niat yang buruk. Terus syukur, ikhlas doa. Bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah. Jadi nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat bicara, nikmat sehat. Paling tidak kita mensyukuri nikmat-nikmat yang ada dalam diri kita. Niki termasuk amal soleh secara batiniah. Terus ikhlas terhadap qada qadar Allah. Jadi berusahalah untuk belajar ikhlas terhadap qada qadar Allah, baik berupa buruk maupun baik. Sebenarnya qada qadar Allah itu tidak ada yang buruk, cuma kita yang menilai dia buruk. Padahal di dalam qada qadar Allah yang kita nilai buruk niki adalah
ada rahasia-rahasia Allah yang belum kita sikapi atau belum kita ketahui. Nah niki berusahalah terus doa. Nah, berdoalah yang baik-baik untuk orang lain. Nah niki adalah salah satu cara melatih jiwa kita itu atau batin kita itu selalu dalam kebaikan. Berdoalah untuk orang lain yang baik-baik. Jangan sekali kau kotori batinmu itu dengan berdoa yang jelek. Contoh nih, mudah-mudahan karena kini aden sajari dengan saalim saleh. Mudah-mudahan linggih milik perjalanan aden sak selamat. Mudah-mudahan aden lancar baik pegawai, adil lancar baik urusan dunia dan urusan anak. Nah, niki adalah salah satu contoh dari amal soleh secara batiniah. Terus napi maksud amal soleh secara lahiriah tidak bernilai kalau tidak diiringi dengan batin yang juga soleh. Nah, niki contoh sedekah niki kan perbuatan secara lahiriah, membantu orang lain. Tapi kalau batinnya tidak ikut mewarnai, contohnya dengan ikhlas tanpa pamrih, sedekah tadi nilainya jatuh. Mungkin akan menjadi riya, mungkin akan menjadi kesombongan karena kehilangan aspek batinnya yaitu ikhlas. Jarin antara lahiriah kance batiniah niki harus dua-duanya saling mendukung biar amal ibadah kita itu tidak tertolak di sisi Allah. Nah niki terus contoh yang batin niki, saya ini orang dermawan. Bercerita bilang bebucuh, dan bercerita bilang tontokol bercerita entan saya jari dengan dermawan. Nah entan saya bercerita jari dengan dermawan niki kan kualitas batin, kualitas dia berlaku cuma di batin. Kualitas batinmu ini yang kamu klaim sebagai dermawan tidak bernilai kalau tidak diiringi oleh perbuatan secara lahiriah. Nah niki mundek menarak buktiin pegawaian niki secara lahiriah belum diterima. Terus contoh yang lain, saya ini muslim yang baik, saya sayang dengan saudara. Ini kan kualitas batin. Kualitas batinmu ini yang kamu klaim sebagai muslim yang baik. Tidak mungkin yang keluar isinya fitnah, tidak mungkin yang keluar isinya caci maki, tidak mungkin yang keluar isinya menjelekkan kelompok yang satu, kelompok yang lain. Tidak mungkin engkau mengagung-agungkan kelompokmu saja. Nah, kalau tidak seperti itu, maka ini yang dinamakan batin yang termanifestasi ke dalam lahiriah. Nah, ini baru batin yang baik. Jadinya kalau ada seseorang yang contohnya seorang dai atau seorang kiai yang selalu membangga-banggakan kelompoknya, sementara kelompok orang selalu dijelek-jelekan, ini bisa dipertanyakan batinnya, jadinya kita ini sebagai muslim yang baik harus menjaga ukhuwah, menjaga bagaimana dengan tetangga, bagaimana dengan saudara-saudara kita. Apakah dia sudah merasa aman atau tidak bersama dengan diri kita.
karena kita ini adalah makhluk sosial, tidak mungkin hidup sendiri, maka kita hidup berdamping-dampingan. Biar amal ibadah kita itu diterima oleh Allah, maka kita senantiasa punya pemikiran, niat yang baik, pikiran yang baik, niat ikhlas dan pikiran yang ikhlas. Contoh yang lain, ada seseorang jatuh cinta, katanya cinta, WA ndak pernah dibalas. Unin katanya cinta, ndak pernah datang ngapel. Katanya cinta, sakit, ndak pernah datang jenguk. Tapi di dalam batinnya ada cinta, tapi ndak pernah datang WA, ndak pernah datang ngapel, ndak pernah datang jenguk. Kan ini juga perbuatan sia-sia. Atau sebaliknya, sering datang, sering WA-an, sering ngantar kemana-mana, sering ngajak ke sana ke sini, tapi di dalam batinnya ndak ada cinta. Ini juga sia-sia. Maka oleh sebab itu, marilah kita berusaha untuk melakukan apa yang di dalam dan apa yang di luar. Salah satu ciri orang-orang beriman atau orang-orang berilmu dan beramal saleh itu adalah mengoreksi ke dalam dirinya, bukan mengoreksi orang lain. Marilah kita selalu bermuhasabah, mengoreksi diri kita, jangan terlalu banyak mengoreksi orang lain, sebab semua yang berlaku dalam diri kita atau orang lain itu adalah semua di bawah qada qadar Allah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.